BTTH Kaisar Api, episode 114. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Adapun Cailin, wajahnya tenang, tetapi di mata indah itu, dia perlahan menatap ular piton menelan 10 warna dengan tubuh raksasa. Meskipun ular piton menelan 10 warna tidak mengeluarkan napasnya sendiri, tekanan tak terlihat masih menekan Cailin, tetapi tidak sekuat ular piton menelan 9 warna. Meskipun ular energi kecil itu memiliki kekuatan legendaris seperti ular piton penelan langit 10 warna, tetapi untuk beberapa alasan, pengaruhnya terhadap skala warna hanya sedikit. Ya, atau apa? Sesaat kemudian, mata Cailin tiba-tiba terbelalak. Kemudian ular piton penelan langit 10 warna bersinar dengan kekuatan 10 warna. Saat kekuatan 10 warna muncul, ruang ini runtuh seketika. Beri aku kondensat. Wanita misterius itu mendengus pelan, dan ruangan itu pun stabil. Bum bum bum. Ular piton menelan langit 10 warna itu mengeluarkan aura, lalu kekuatan 10 warna yang mengerikan itu terus-menerus berkumpul dari tubuhnya menuju sebuah titik cahaya di depannya. Segera setelah langit 10 warna menelan kekuatan 10 warna ular piton yang besar, benda di titik cahaya itu tampaknya perlahan mulai terbentuk. Cailin perlahan menggerakkan pandangannya ke atas. Di udara tergantung setetes darah berwarna merah darah yang amat jahat. Darah berwarna merah darah perlahan terhampar datar di kehampaan, dan kekuatan yang menggetarkan dunia langsung terpancar darinya. Pada saat darah merah darah iblis ini muncul, apakah itu Cailin atau ular piton penelan langit 9 warna yang sudah bersujud di lututnya, darah di tubuhnya langsung mendidih, dan kemudian dia tiba-tiba terkejut. Ini, 10 warna menelan darah ular piton. Tenggorokan Cailin tak kuasa menahan diri untuk menulis, lalu bibir Bei terasa sedikit kering. Waktunya hampir habis, dan aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Aku menghabiskan puluhan ribu tahun di benua Doudimu, dan aku bertemu tak kurang dari ratusan orang dengan darah Medusa, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memiliki darah Medusa, atau darah najis ular purba. Kekuatan. Kaulah wanita pertama yang kutemui yang berevolusi menjadi ular piton menelan 9 warna dan menyandang status keluarga kerajaan Medusa hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kuharap kali ini aku mempercayakan semua ini kepadamu, dan aku akan mendapatkan imbalan di masa depan. Ada sesuatu yang tak terduga dalam suara wanita misterius itu, dan ada juga sedikit kesedihan di matanya, yang semuanya tertangkap oleh mata Cailin. Yang kau lihat di depanmu adalah ular piton penelan langit 10 warna. Jika kau menyerap setetes darah ini, kau akan berevolusi menjadi ular piton penelan langit 10 warna yang legendaris. Sedangkan untuk ular piton menelan 9 warna yang mengikutimu, kau tidak boleh langsung menelan darah ular piton menelan 10 warna, karena ia akan meledak dan mati. Cara terbaik adalah menelan energi ular piton menelan 10 warna. Ular kecil, soal pencapaian kalian berdua di masa depan, aku tak berani menghakimi, kata Qianzhang si Cai Tian-Tian piton pelan. Aku ingin tahu apakah kedua senior itu punya sesuatu yang tak terkatakan. Meskipun Cailin sangat iri dengan esensi darah ular piton penelan langit 10 warna di depannya, dia, yang selalu berhati-hati, sepertinya mendapatkan beberapa petunjuk saat ular piton penelan langit 10 warna berbicara dengan wanita misterius itu. Hehe, dia memang wanita yang pintar, kata si Cai Tian-Tian piton sambil menelan surat ular. Itu ditemukan olehmu, bocah kecil. Wanita misterius itu melepaskan. Senior, silakan bicara, kata Kaitun dengan hormat. Lagi pula, tidak peduli apa, aku dan wanita misterius di depanku dengan kekuatan ular piton menelan warna-warni itu berasal dari ras yang sama, belum lagi saripati darah ular piton menelan warna-warni dan ular energi, yang nilainya tak terukur, jadi skala warnanya diekspor. Klan Piton Tian-Tian telah menjadi pemimpin dunia sejak zaman kuno. Sedangkan untuk 1 hingga 10 warna, setiap evolusi membutuhkan darah yang sangat mengerikan atau energi aneh. Puncak yang bisa dicapai seseorang adalah Dewa Petarung Bintang 1. Ketika kau mencapai puncak Dewa Petarung Bintang 1, betapapun berbakatnya dirimu, kau tak akan bisa lebih baik lagi. Cara untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan mengembangkan garis keturunanmu. Petik 2. Dengan si Cai, kau akan mampu menembus Dosian, memasuki Dogat, dan melangkah ke alam tertinggi. Inilah kengerian ular piton penelan langit 10 warna. Napas penuh kebanggaan terpancar dari mata wanita misterius itu. Namun, memiliki kekuatan yang besar akan mengundang sanksi langit dan bumi serta kecemburuan sebagian orang, sehingga jumlah ular piton menelan kita sangat sedikit. Belum lagi ular piton menelan langit 9 warna, ular piton menelan langit 7 warna pun jumlahnya sangat sedikit.
Aku ingat ribuan tahun yang lalu, penguasa alam iblis, entah kenapa, memimpin seluruh pusat kekuatan alam iblis untuk menyerang klan ular piton penelan langit kita. Dalam pertempuran itu, ular piton penelan langit kita menderita banyak korban, lalu penguasa alam iblis langsung mengambil tubuh kita. Ia diangkut kembali dan ditawan di pusat dunia iblis, yang tampaknya digunakan untuk. Kondisi kita saat ini juga merupakan bagian dari kekuatan yang lolos secara kebetulan. Jika kau ingin menyelamatkan keluarga ular piton menelanku, kau harus pergi ke pusat dunia iblis. Tubuh ular piton penelanku yang bermartabat dan berwarna-warni takkan membiarkan penguasa dunia iblis bersikap begitu menghujat. Aura mengerikan langsung muncul dari wanita misterius itu. Meskipun jalan ini tidak mudah, tapi, untuk memulihkan klan Piton Tian-Tian, serahkan saja padaku, kata Cailin pelan. Saat kata-kata Cailin terucap, ketiga orang di ruangan itu menatapnya dengan pandangan yang tidak biasa. Karena ular piton penelan langit 9 warna merupakan ular roh pendamping Cailin, sangat jelas mengenai karakter Cailin, tetapi yang jelas tekad Cailin dapat dibuat untuk membuat keputusan seperti itu. Mengapa kamu menatapku? Karena kedua senior ini telah memberiku hadiah sebesar ini, maka aku tidak bisa menjadi serigala bermata putih. Lagi pula, dia tidak selalu mengatakan bahwa tidak ada jasa yang tidak dihargai. Cailin berkata pelan, lalu dalam benaknya, sebuah ekspresi gigih muncul. Sosok seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya perlahan muncul. Cailin cukup yakin bahwa setelah dia menyerap saripati darah ular piton menelan 10 warna kali ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Di benua Doki, Cailin sangat tidak puas karena dia tidak bisa membantu Xiao Yan dan hanya bisa menjadi istri dan ibu yang baik di rumah, karena identitas keluarga kerajaan Medusa yang datang dari lubuk jiwanya membuat Cailin sedikit bangga. Tapi kau harus ingat, kalau kau belum mencapai level petarung abadi bintang 5, jangan pergi ke dunia iblis dengan mudah. Hubungan antar 7 dunia itu rumit. Selama tubuh kita terbebas, kita juga bisa terlahir kembali dengan cara tertentu dalam sekejap. Pada saat itu, dunia iblis, kebencian baru dan kebencian lama kita akan dihitung bersama. Wanita misterius itu mendengus dingin. Saat ini, keempat orang di ruangan itu tampak telah mencapai kesepakatan tertentu, lalu saling tersenyum. Mulailah menyerapnya, itu akan memakan waktu lama, kata wanita misterius itu pelan. Saat berikutnya, ular piton menelan 10 warna langsung berubah menjadi meteor, dan kemudian bergerak liar menuju ular piton menelan 9 warna. Dengan masuknya ular energi 10 warna ini, ular piton menelan 9 warna menemukan bahwa napasnya dan bahkan jiwanya terus berubah. Jika sudah menyatu sempurna, ular sanca langit 9 warna pun dapat melompati gerbang naga dan menjadi binatang ular sanca langit 10 warna. Kalau begitu, aku tidak bisa menganggapnya enteng. Melirik Xiao Jiu yang sudah mulai menyerap dan menyatu, Cailin menggenggam darah ular piton menelan 10 warna itu dengan ringan, lalu bergumam, Xiao Yan, hidupmu adalah urusan raja. Baik itu benua Doki atau benua Dodi. Hanya saja Cailin tidak menyadari cahaya dari Sol Jade yang dibawanya saat ini. Kelihatannya begini sungguh mengherankan bahwa Xiao Yan ada di dekat sini. Setelah Cailin selesai berbicara, dia langsung menyerap darah ular piton penelan 10 warna. Di ruang misterius saat ini, 2 bayangan ular besar dan 2 sosok manusia perempuan perlahan berdiri. Jiwa Cailin dan Jiu Cai yang menelan ular piton perlahan-lahan meningkatkan kekuatan ki bertarung mereka. Aku tidak tahu apakah aku bisa menembus Douxian dengan esensi darah ini. Seingatku, di antara klan Medusa Suantian Santian, belum pernah ada manusia ular yang melawan makhluk abadi, apalagi manusia ular yang beridentitas keluarga kerajaan Medusa, kata wanita misterius itu pelan. Ratu, saatnya kita pergi. Kita harus mencari anggota klan lain yang tersebar di mana-mana, kata ular piton menelan 10 warna di samping dengan hormat. Baiklah, ayo pergi. Saya harap kepercayaan saya kali ini akan berhasil. Tuan dunia iblis, aku tidak tahu mengapa kau menyerang klan ular piton menelan kami sejak awal, tetapi perseteruan pemusnahan klan tidak dapat disangkal. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, kekuatan ruang di sekitarnya muncul, dan kemudian ruang itu menggeliat, dan ular piton menelan 10 warna di sampingnya langsung menghilang ke dalam ruang ini. Dengan hilangnya 1 orang dan 1 binatang, ruang ini kembali tenang. Di kedalaman gurun kematian yang sunyi, suhunya sangat panas. Jika tidak ada cukup air untuk menopangnya, bahkan Kaisar Dou yang kuat pun tidak akan mampu bertahan lama. Lagi pula, ada beberapa kekuatan yang sangat istimewa di kedalaman gurun kematian yang sunyi, yang membuat Kaisar Dou yang kuat tidak dapat menyerapnya. Doki langit dan bumi mengisi ulang dirinya sendiri. Sekelompok 7 orang perlahan muncul di kedalaman gurun kematian yang sepi. Neneknya,
Bagaimana mungkin seorang apoteker memiliki kekuatan fisik yang lebih baik dariku? Bukankah karena apoteker fokus pada pemurnian obat, jadi semuanya rumit dan mahal? Sialan, bisik pria berbekas luka itu kaget, lalu buru-buru mengejarnya. Di depan pria berbekas luka itu, berdiri seorang pria dengan penggaris besar dan berat di punggungnya. Api putih susu terus menyembur dari tubuh pria itu. Api itu membentuk pertahanan tak terlihat di sekeliling pria itu, mengisolasi suhu panas di sekitarnya. Jadi, sekalipun suhu di kedalaman gurun kematian ini sangat tinggi, tidak ada halangan bagi orang ini. Pria berbekas luka diperintahkan oleh kepala korps tentara bayaran pedang darah untuk melindungi Xiao Yan. Jika sang alkemis memiliki kekurangan, maka ia tidak akan pernah bisa makan dan berjalan-jalan. Dengan temperamen kepala suku, pria berbekas luka ada di sana. Jelas, saudara Xiao Yan, pelan-pelan saja, kata pria berbekas luka di belakang Xiao Yan sambil terengah-engah. Lagi pula, aku sudah berjanji padamu untuk bekerja sama kali ini, dan aku harus menunjukkan kekuatan yang sepadan. Kebetulan jiwaku kuat, jadi lebih baik aku membiarkanmu memimpin di sini. Xiao Yan tersenyum perlahan. Di samping Xiao Yan, Xiao Yi dan Mu Yingying juga mengangguk sedikit. Xiao Yan tidak terkejut, tetapi ia ingin memimpin. Di satu sisi, api aneh menyebar dari tubuhnya, dan di sisi lain, ia takut keempat orang ini akan menjebak mereka, jadi ia harus waspada. Saudara Xiao Yan benar-benar sopan. Ayo kita bawa barang-barang ini, kalau tidak, kita harus bergantung pada saudara Xiao Yan saat sampai di tujuan. Pria berbekas luka itu tersenyum, tetapi maksudnya jelas tidak. Tidak perlu, ada banyak bahaya di sini. Lebih baik aku yang memulai. Aku tidak peduli dengan konsumsi kekuatan jiwa, kata Xiao Yan acuh tak acuh. Jika anak ini ingin menonjol di masa depan, dia harus menjadi penguasa satu partai. Keberanian dan keberanian ini, pria berbekas luka itu mengagumi Xiao Yan dalam hatinya. Lagi pula, sejak ia memasuki gurun kematian, ia telah menerima banyak perhatian dari Xiao Yan, sehingga pria berbekas luka itu juga merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Kerumunan itu berjalan perlahan, tetapi ketika kerumunan itu berjalan, mereka berada 7 kilometer jauhnya, tetapi beberapa orang ular menemukan Xiao Yan dan 7 orang. Sisi, seekor ular kecil muncul dari padang pasir dan menuju ke tangan seorang wanita. Ular kecil ini seperti agen intelijen yang sedang memata-matai intelijen. Sejak kembali ke tangan wanita itu, pupil mata ular wanita itu menjadi sedikit bingung. Kapten, sepertinya ada napas manusia yang menyusup di sekitar kuil kita. Apakah kita menginginkannya? Seorang wanita yang sangat mempesona sedang berbicara. Pakaian wanita itu hanya menutupi sebagian kecil bagian pentingnya, seperti pinggang ular air yang menawan. Dan kaki-kaki indah Bak Giok perlahan muncul, dan tak diragukan lagi ada aura menawan pada wanita ini. Adapun orang yang berbicara kepada wanita menawan itu, sebenarnya adalah ular biru putih yang memegang kuali 3 warna Qingyan Furnace di tangannya. Ya, akhir-akhir ini, keluarga Medusa kita sedang dalam masa sulit, jadi bunuh saja, kata ular biru putih itu dengan santai, tetapi niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya tiba-tiba terpancar di sekelilingnya. Bawahanku tahu. Setelah wanita mempesona itu selesai berbicara, dia membawa kedua wanita yang mengikuti ular biru dan ular putih dan berjalan langsung menuju tempat Xiao Yan. Ayo kita pergi berdua, kuil Medusa juga dekat. Ular biru dan ular putih awalnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan, tetapi sesaat kemudian ia berkata kepada Lu Flut dan Mu Feng. Seorang manusia misterius. Bukankah Xiao Yan bilang dia akan berkumpul di daerah gurun? Seharusnya bukan mereka, kata Green Flute pelan. Senior, apakah kamu tahu di mana daerah gurun? Tanya Mu Feng, tetapi Mu Feng ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan meminta mereka untuk berkumpul di daerah gurun. Daerah gurun sebenarnya berada di seberang kuil keluarga Medusa kami, dan keduanya hanya berjarak beberapa ratus meter, yang sangat dekat. Tapi di manakah 3 tempat berbahaya di gurun kematian? Sekalipun aku tak akan berani masuk ke tempat ini dalam keadaan lapar. Apa yang kau lakukan? Tanya King Hua di akhir, dan jelas ada nada lain dalam suaranya. Orang-orang kuno punya janji, kata Green Flute dengan santai. Kalau begitu, kalian harus lebih berhati-hati. Kalian akan dipisahkan saat tiba di kuil. Kalau tidak, tanpa aku, orang biasa akan kesulitan mendekati kuil. Apalagi di sekitar kuil ada banyak bangunan, kata ular biru dan putih sambil tersenyum. Ayo pergi, Green Diane mendesah, lalu membuka mulutnya dan berjalan menuju kuil Medusa yang tak jauh dari sana. Meskipun saya tidak tahu lokasi pasti kuil Medusa, sebagai seruling hijau dengan darah manusia ular, saya juga ingin tahu lokasi kuil Medusa. Sekelompok 11 orang perlahan muncul di padang pasir,
yang berjarak puluhan mil dari Xiao Yan dan yang lainnya. Dengan munculnya tim besar ini, suasana ketakutan di padang pasir tiba-tiba menguap. Menurut ingatan Mei Ye dari suku ular menawan, kuil keluarga Medusa seharusnya ada di sini. Di antara 11 orang itu, sesosok melangkah maju sedikit, lalu berkata, "Inti obat, kau yakin ada di sini?" Tanya Raja Xuanling yang mengenakan pakaian emas mahal itu ragu-ragu. Jelas, dengan persepsi Raja Xuanling, dia tidak merasakan sedikit pun keanehan. "Kau tidak mungkin salah, yang kugunakan untuk menyelidiki ingatan adalah metode yang cukup bagus," kata inti itu dengan yakin. Apa yang dikatakan Yao Xin seharusnya benar. Yemo, yang berada di sampingnya, melihat sekeliling ke arah gurun kosong di sekitarnya. Lalu di mana kuil keluarga Medusa? Saat itu, banyak anggota Legiun Pecinta Naga merasa aneh, jadi mereka semua memiliki gagasan ini di hati mereka. Terkadang, apa yang dilihat mata belum tentu benar. Qin Tian, kepala Legiun Pencinta Naga, perlahan membuka matanya, lalu berkata tentang perubahan hidup. Apa yang dilihat mata belum tentu benar. Setelah Qin Tian selesai berbicara, mata Raja Xuanling sedikit berkedut, dan sebuah pikiran yang sangat menakutkan berkecamuk di dalam hatinya. Mungkinkah, saat berikutnya, Raja Xuanling juga tampaknya tahu apa yang dimaksud Paman Qin Tian Huang, dan kemudian dia melambaikan 4 bor energi dan menyerang tubuhnya. Sabu-sabu, 4 gelombang energi yang mengandung fluktuasi mengerikan menyerang selatan, timur, dan barat laut. Di antara 4 energi yang menyerang selatan, utara, dan barat, 3 di antaranya terbang tanpa henti menuju gurun di 3 arah, dan hanya 1 energi yang menghadap utara menghilang secara aneh. Aku menemukannya. Melihat ini, mata Raja Xuanling memancarkan gejolak panas yang luar biasa, lalu tersenyum perlahan. "Ayo pergi." Melihat ini, Yemo mengangguk sedikit, lalu membuka mulutnya kepada semua orang. "Ayo pergi." Melihat ini, banyak pria kuat juga bereaksi sedikit terhadap Yemo, lalu mengangkat langkah kaki mereka dan berjalan menuju kedalaman. Rasanya agak aneh di sini. Serigala penyendiri, yang selalu diam, menatap ragu ke jalan gurun di depannya. Entah kenapa, sebuah kelainan muncul dari bawah pasir. Perasaan itu, seolah-olah ada sesuatu di bawah bagian depan. Pada saat ini, Tang Tang, si anjing hutan, dan si serigala penyendiri semuanya berada di belakang tim. Serigala penyendiri, ada apa? Tang Tang, yang berada di samping, menyadari keanehan serigala penyendiri itu, lalu suaranya menjadi sedikit waspada, lalu bertanya setelah terus-menerus melihat sekeliling. Ada sesuatu yang mendekat. Waspada, waspada, waspada. Sesaat kemudian, Lone Wolf tiba-tiba berteriak. Di saat yang sama, aura dendam yang dahsyat langsung muncul dari tubuhnya, memperingatkannya akan bahaya terobosan di sekitarnya kapan saja. Meskipun serigala penyendiri ini tidak memiliki kekuatan jiwa yang besar, kemampuan penginderaannya cukup baik, dan ia benar-benar dapat menemukan hal-hal yang tidak jelas seperti itu, kata Xiao Yan, yang memimpin tim, dengan terkejut. Gurun di depan ketujuh orang itu memang memiliki beberapa kelainan lain, tetapi Xiao Yan ingin melihat apa itu, jadi dia tidak bersuara untuk mengingatkan semua orang, tetapi itu masih ditemukan oleh serigala tunggal, dan Xiao Yan juga sedikit khawatir tentang itu, kaget. Sabu-sabu, detik berikutnya, padang pasir di depan ketujuh orang itu bergetar hebat. Dimasukkan ke wilayah keluarga Medusa tanpa izin. Bunuh Wuxie. Dengungan dingin perlahan datang dari segala arah, lalu di padang pasir di depan Xiao Yan dan yang lainnya, pasir mengalir, menampakkan 3 manusia ular dengan lekuk tubuh yang anggun. Seorang kaisar petarung bintang 7 dan 2 kaisar petarung bintang 6. Wajah Tang Tang yang selalu tenang tampak sedikit bermartabat. Jelas, tekanan yang diberikan ketiga manusia ular ini kepada Tang Tang bukanlah hal biasa. Di sisi lain, jajaran Tang Tang di pihak mereka, seorang kaisar pertempuran bintang 8, seorang kaisar pertempuran bintang 7, 2 kaisar pertempuran bintang 6, dan 3 kaisar pertempuran bintang 5. Ini masalahnya, tetapi wajah cantik Tang Tang bermartabat tetapi tidak mengurangi poin apapun. Meskipun barisan Tang Tang lebih kuat daripada ketiga manusia ular, mereka belum mencapai tujuannya. Demi mempertahankan kekuasaan, Tang Tang tidak akan gegabah mengerahkan seluruh kekuatannya. Lagi pula, ini adalah urusan klan Medusa. Jika pertarungan ini menarik manusia ular kuat lainnya, maka hasil kelompok ini hanya akan semakin menyedihkan. Sabu-sabu, ketiga manusia ular itu adalah 3 penjaga yang baru saja meninggalkan ular biru putih itu. Tepat setelah ketiga manusia ular itu selesai berbicara, mereka tiba-tiba bergerak, dan kemudian kecepatan gerakan yang tinggi itu mengguncang gurun. Dengan kecepatan yang dihasilkan oleh ketinggian ini, pasir di gurun terdorong ke atas, dan badai mengerikan bercampur pasir kuning perlahan terbentuk.
Kalau aku memang mengharapkannya, ketiga orang ini pasti pengawal ular Medusa. Tang Tang mendengus pelan, aura dendam di tubuhnya perlahan terpancar, lalu secara mengejutkan ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Napas yang ia keluarkan hanyalah tahap awal dari Dodi Bintang 7. Penjaga ular Medusa, Mu Yingying mendengar beberapa kejutan di mata indahnya. Ya, pengawal ular Medusa konon merupakan tim yang melampaui seluruh 9 suku Medusa. Konon, kaptennya adalah orang berbahaya dengan kekuatan Dodi Bintang 9. Sedangkan pengawal ular di antara pengawal ular Medusa, kekuatannya berada di atas Kaisar Do Bintang 6, dan jika pemimpin tim adalah yang paling lemah, ia juga merupakan Kaisar Do Bintang 7. Melihat formasi ketiga orang ini, sepertinya mereka adalah seorang pemimpin regu dan 2 penjaga ular. Kata Tang Tang perlahan, apakah kau membutuhkan bantuan kami? Kata Xiao Yi di samping. Tidak perlu sekarang, tim saya dan saya akan menanganinya. Begitu kau lolos dari pelacakan mereka, segera pergi. Daerah gurun akan segera tiba. Setelah Tang Tang selesai berbicara, ia melirik Xiao Yan yang berdiri tak jauh, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Aneh, kekuatan jiwa pemimpin tim pengawal ular ini agak mengerikan. Dia benar-benar memasuki alam kaisar. Kurasa dia juga eksistensi yang luar biasa di antara pengawal ular Medusa. Saat wanita mempesona itu muncul, Xiao Yan juga sudah lebih dulu menemukannya. Tapi Tang Tang ini memang seorang wanita, tapi dia memang pantas menjadi kepala korps tentara bayaran pedang darah. Pengalaman tempurnya sungguh kaya. Xiao Yan mengagumi pengaturan Tang Tang. Dalam situasi ini, 3 kaisar petarung bintang 5 menjadi beban. Coyote Lone Wolf, bertarunglah dengan cepat. Wuyu, lindungi dia. Kalian berdua, bertindaklah sesuai aturan. Tang Tang mendengus pelan, tubuhnya dipenuhi aura, dan gelombang mengerikan perlahan muncul di tubuhnya. Pada tahap awal Kaisar Do Bintang 7 dan 2 Kaisar Do Bintang 6, mereka berhasil. Tapi kekuatan api pada pria tampan itu luar biasa, dan itu benar-benar membuatku diam-diam merasa gelisah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aneh saja, pria di belakang itu ternyata punya aura yang agak familiar. Di antara ketiga manusia ular itu, pemimpin tim penjaga ular yang sangat mempesona itu menggerakkan bibir merahnya sedikit sebelum berbicara. Komandan Regu, ayo kita mulai. Buat keputusan cepat, lalu pergi untuk mendukung Tuan Ular Biru dan Ular Putih. Lagi pula, Tuan Ular Biru dan Ular Putih juga bilang kalau akhir-akhir ini tidak terlalu damai, kata manusia ular lainnya. Ketua tim pengawal ular menyetujui dengan lembut, lalu ketiganya tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Namun, dengan aura mengerikan yang mereka ciptakan sebelumnya, barisan raksasa sepanjang 100 zang terbentuk di samping Xiao Yan dan yang lainnya. Badai datang. Gurun kuning disertai badai sungguh mengerikan. Jika kau terlibat di dalamnya, aku takut kau akan mengulitinya jika kau tidak mati. Saat berikutnya, pemimpin pasukan penjaga ular di antara ketiganya, menutup matanya, lalu dengan lembut menggaruk kulitnya yang putih dan tanpa cacat seperti batu giok, dan setetes darah merah cerah menetes langsung ke bawah. Lalu, saat hendak menetes ke bagian depan, tangan pemimpin pasukan penjaga ular jade langsung menangkap dan melambaikannya dengan keras. Seketika darah mengalir menuju badai Baizang. Sabu, dengan suntikan setetes darah ini, warna badai Baizang menjadi sangat aneh. Dari pasir kuning di awal hingga warna zamrud saat ini. Dalam badai 100 zang berwarna zamrud, gelombang teror berbahaya yang mengandung racun mematikan perlahan muncul di depan semua orang. Dengan suntikan racun ini, Xiao Yan dapat merasakan bahwa di bawah putaran badai yang berkecepatan tinggi, racun yang sangat padat terus-menerus menyerbu ruang mereka yang hanya berjarak 100 meter. Begitu racun ini memenuhi ruang tempat mereka berada, ditambah dengan 3 penjaga ular, saya khawatir situasi Xiao Yan akan menjadi sangat buruk. Tidak bagus, tatapan Tang Tang tajam. Baru saja melihat ketua tim penjaga ular Medusa memasukkan darahnya yang mengandung bisa mematikan ke dalam badai Baizang, sebuah perasaan ngeri muncul dari lubuk hatiku. Tang Tang melepas topeng yang menutupi penampilannya, meluapkan amarahnya yang genit dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Kemudian, dengan semangat juang yang membara dari Kaisar Do Bintang 7 yang mengerikan di masa-masa awal, ia mengabaikan pemimpin tim pengawal ular Medusa. Namun, Tang Tang dan ketiga penjaga ular berada pada jarak yang sangat jauh, bahkan jika Tang Tang bereaksi sangat cepat, setelah melancarkan serangan, badai zamrud yang mengerikan telah terbentuk. Lindungi pemimpin Regu. 2 penjaga ular Medusa lainnya melihat ini, saling berpandangan, dan dendam hijau mereka muncul, lalu mencoba menahan serangan Tang Tang. Dalam badai zamrud 100 kaki milik Tang Tang, sebuah pemandangan mengejutkan muncul.
Tepat ketika kecepatan Tang-Tang meningkat hingga ekstrim, ia berada 1 meter dari badai, menghadapi badai yang dahsyat itu. Tampaknya Tang sendiri dapat dihancurkan hanya dengan 1 klik, tetapi sesaat kemudian, seluruh tubuh Tang-Tang memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah hembusan cahaya putih ini muncul, Tang-Tang melepaskan diri dari racun badai zamrud, dan tangan gioknya langsung terangkat, lalu jari manis di tangan giok itu pun menyala di kepala pasukan penjaga ular Medusa. Hanya 1 jari. Dengan jari Tang-Tang, di tangan giok, cahaya jari putih setinggi 100 zang tiba-tiba muncul. Cahaya jari putih itu bagaikan sinar fajar di tengah gelapnya malam, menyambar langsung dari langit ke arah 3 penjaga ular Medusa yang berada di kedalaman tanah. Sudah terlambat. Tepat ketika kekuatan penghancur raksasa ini muncul puluhan meter di samping pemimpin pasukan Medusa, pupil mata pemimpin pasukan penjaga ular Medusa yang sedari tadi terpejam tiba-tiba terbuka. Kekuatan jiwa yang besar tiba-tiba muncul, lalu langsung mengenai jari 100 kaki Tang-Tang. Kekuatan jiwa. Tang-Tang tak kuasa menahan diri untuk berbisik, lalu hendak memperkuat serangannya, namun mendapati serangannya dihancurkan oleh pemimpin pasukan penjaga ular Medusa dengan momentum yang dahsyat. Sungguh kekuatan jiwa yang menyebalkan. Tapi aku pergi dulu, ada begitu banyak monster tua tak dikenal di sini. Tang-Tang mendengus dingin, lalu aura putih dan transparan muncul dari tubuhnya, diikuti gulungan yang agak halus. Gulungan itu dipenuhi rune yang sangat misterius. Orang biasa mungkin bisa melihat sedikit perbedaannya, tetapi saat gulungan itu muncul, pupil mata Xiao Yan mengecil di kejauhan, dan suara terkejut terdengar dari ruang yang dikelilingi badai. Gulungan keterampilan bertarung 1 kali. Aku tidak menyangka kepala resimen akan mengeluarkan benda ini. Benda ini menghabiskan banyak biaya di awal. Kalau bukan karena waktu, aku khawatir kepala resimen tidak akan menggunakannya dengan gegabah. Tapi kalau kita pakai benda ini di sini, aku khawatir kita akan kesulitan di masa depan. Kata si anjing hutan dan si serigala penyendiri perlahan. Jangan khawatir, kurasa kepala resimen pasti sudah punya rencananya. Pria berbekas luka itu perlahan berdiri 3 meter dari Xiao Yan. Gulungan keterampilan bertarung 1 kali. Apa itu? Mu Yingying menatap gulungan yang perlahan memancarkan kekuatan mengerikan di tangan Tang-Tang, matanya bergerak. Gulungan keterampilan bertarung sekali pakai adalah gulungan dengan kekuatan keterampilan bertarung tertentu. Pembuatan gulungan semacam ini cukup merepotkan, tetapi cukup ajaib untuk menggunakannya di beberapa tempat dengan batasan yang ketat. Gulungan keterampilan bertarung, singkatnya, adalah menyimpan keterampilan bertarung tertentu dalam gulungan khusus yang memiliki kekuatan khusus, lalu menggunakannya di saat kritis dengan efek yang tak terduga. Sama seperti jari mengerikan yang baru saja dilepaskan Tang-Tang, semuanya bisa terekam di gulungan keterampilan bertarung, kata Xiao Yi. Ternyata ada hal seperti itu. Mu Yingying sedikit terkejut, lalu menatap Xiao Yan di sampingnya. Entah kenapa, Mu Yingying sepertinya merasakan fluktuasi aneh di tubuh Xiao Yan. Fluktuasi ini berawal dari serangan jiwa ketua tim penjaga ular Medusa. Apakah otak penjaga ular Medusa ini kebanjiran? Bagaimana mungkin sedikit kekuatan jiwa ini mampu mengalahkan Tang-Tang yang menyembunyikan kekuatannya? Tapi kenapa itu membuatku merasa gemetar? Xiao Yan menatap beberapa orang yang bertarung di luar badai, lalu pupil matanya yang gelap berkedip sedikit. Ini bukan kekuatan jiwa murni. Detik berikutnya, gelombang teror menyerbu hatiku. Benda itu tidak bisa mengalahkan kapten pasukan penjaga ular, biarkan kaptenmu kembali. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Meskipun Xiao Yan tidak tahu teknik bertarung mengerikan apa yang ada di gulungan teknik bertarung di tangan Tang-Tang, Xiao Yan, dengan persepsinya yang kuat, merasakan gelombang kekuatan jiwa dari pemimpin tim pengawal ular. Fluktuasi yang sangat mengerikan. Fluktuasi itu bahkan menyebabkan kekuatan jiwa Xiao Yan sedikit bergetar. Kapten, segera kembali. Pria berbekas luka itu ragu sejenak, tetapi ia tetap memilih untuk percaya pada Xiao Yan. Lagi pula, tindakan kecil Xiao Yan selama ini juga diperhitungkan oleh semua orang. Ia membuka mulut, dendamnya terkumpul, lalu tiba-tiba ia menghadapi Tang-Tang. Bicaralah, ada apa? Saat Tang-Tang baru saja mengeluarkan gulungan jurus bertarung sekali pakai untuk menghabisi pemimpin regu penjaga ular, teriakan Xiao Yan dan Wu Yu terdengar. Kemudian, Tang-Tang melirik ketiga penjaga ular itu dengan enggan, lalu berbalik dan lari. Bum bum bum, kekuatan jiwa pemimpin tim pengawal ular menghantam badai zamrud, percikan api berhamburan, dan momentumnya mengancam. Brengsek, bagaimana dia bisa ketahuan? Pemimpin tim penjaga ular menggertakkan giginya, lalu kekuatan jiwa tak terlihat itu langsung menghantam badai berwarna zamrud itu. Ledakan, dentuman, dentuman. Riak energi yang mengerikan meluap dari pusat ledakan, terus-menerus menyemburkan percikan api ke seluruh langit.
Dengan munculnya riak energi ini, semua orang merasakan getaran di hati mereka. Serangan jiwa. Pemimpin pasukan penjaga ular Medusa ini benar-benar mengerikan. Xiaoyan menyadari bahwa riak energi itu tidak menghilang, tetapi malah menyerang ketujuh orang itu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kemarahan Huang Quan. Raungan tiba-tiba muncul dari miasma beracun, lalu tiba-tiba menahan riak energi. Bang bang bang. Riak energi itu tiba-tiba menyentuh amarah Huang Quantian milik Xiaoyan, lalu perlahan menghilang. Ini buruk bagiku. Pemimpin tim penjaga ular di luar badai terkejut, lalu matanya langsung menatap racun beracun itu. Serangan jiwanya barusan, tetapi kekuatan yang cukup untuk mengancam Kaisar Do Bintang 7, benar-benar dihancurkan oleh anak seperti itu. Xiaoyan, terima kasih. Melihat ini, Tang Tang mengerti mengapa Xiaoyan begitu terkejut tadi. Jika kamu terkena kekuatan jiwa itu, dampaknya akan sangat besar terhadap dirimu sendiri. Itu bahkan memengaruhi tujuan waktu ini. Dengan mundurnya Tang Tang, Xiaoyan dan rombongannya kembali ke badai. Saat ini, badai berwarna zamrud itu sudah setinggi 100 kaki, dan momentumnya begitu bergejolak. Saya khawatir dengan kekuatan Tang Tang 8 Star Dodi, saya tidak akan berani melawannya. Badai ini dipenuhi miasma beracun dan kami terkepung. Xiaoyan mengamati situasi kelompoknya dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ada cara untuk menerobos? Tujuannya semakin dekat, kita tidak bisa berlama-lama bersama monster-monster ini. Di tangan Tang Tang Yu, semangat juang yang sangat cemerlang perlahan mengembun, lalu menyimpan gulungan keterampilan bertarungnya. Kemudian, dia menoleh dan bertanya pada Xiaoyan. Beri aku waktu, pemimpin pasukan penjaga ular Medusa ini adalah orang yang kuat dan berjiwa kuat, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Tepat setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera menutup matanya dan bekerja keras untuk memadatkan kekuatan jiwa di tubuhnya, dan fluktuasi yang mengerikan muncul secara spontan. Dia harus dihentikan. Kalau tidak, begitu Xiaoyan gagal, perjalanan kita akan hancur. Wajah Tang Tang tampak serius. Bahkan dengan kekuatannya yang setara dengan Kaisar Do Bintang 8, di tengah badai yang penuh dengan racun beracun ini, hawa dingin menjalar ke dalam hatiku. Ayo pergi juga, Wu Yu, lindungi Xiaoyan. Kedua anjing hutan itu pun menyadari keseriusan masalah ini, dan segera mengikuti Tang Tang untuk bersiap menerobos racun beracun ini, lalu pergi menemui pemimpin pasukan Medusa. Kapten, orang-orang ini tidak mudah. Kau benar-benar bisa menahan serangan jiwamu, kata dua pengawal ular di samping Kapten pengawal ular dengan terkejut. Orang kecil dengan penggaris berat di punggungnya itu tampaknya tidak mudah. Bibir merah pemimpin pasukan penjaga ular itu mengerucut membentuk lengkungan yang menawan, lalu berkata perlahan. Krisis yang mengerikan memenuhi udara. Kalian berdua, tangkap orang yang membawa penggaris berat di punggungnya itu untukku. Detik berikutnya, pemimpin tim pengawal ular berbicara perlahan, dan nada memaksa yang tak terbantahkan dalam suara itu langsung membuat kedua pengawal ular itu sedikit menyerah. Tapi, Kapten, manusia lainnya adalah milik Kaisar Do Bintang 7 dan 2 Kaisar Do Bintang 6, jadi terlalu berbahaya. Tanya salah satu penjaga ular dengan cemas. Aku bisa mengatasinya. Dengus dingin terdengar dari pemimpin regu pengawal ular. Ayo pergi. Kedua penjaga ular itu juga mengerti bahwa harga diri pemimpin tim tidak mudah dipertanyakan, dan mereka langsung saling memandang, lalu berubah menjadi dua sinar energi, dan berjalan pergi menuju beberapa orang di dalam kabut beracun yang dalam. Hanya saja, saat kedua penjaga ular itu bersentuhan dengan badai berwarna zamrud itu, tidak ada perbedaan sama sekali, seolah-olah mereka melewati air dengan mudah. Sepertinya ada beberapa rahasia pada mereka. Saudara Wu Yu, apakah kedua pengawal ular itu berada di tahap akhir Do di Bintang 6? Apakah kau sudah memahaminya dengan baik? Xiaoyan menoleh dan bertanya kepada pria berbekas luka itu. Mudah mengalahkan mereka, tapi agak sulit menangkap mereka. Lagi pula, ini gurun, dan bagi para manusia ular yang tinggal di gurun, ini seperti bebek di air. Dan aku juga harus melindungi salah satu dari kalian, kalau kalian bertiga, kalian tidak akan punya banyak kendali. Pria berbekas luka itu berpikir dengan hati-hati lalu berkata, kau tak perlu khawatir tentang kami bertiga, kau hanya perlu fokus menghadapi kedua penjaga ular itu, kata Xiaoyan lembut, tetapi ia sama sekali tidak ragu-ragu mendengar kata-kata pria berbekas luka itu. Lagi pula, pria berbekas luka itu juga berusaha melindungi Xiaoyan dan yang lainnya. Soal racun dan badai, serahkan saja padaku, kata Xiao Yiriang, lalu melangkah maju, matanya berkobar-kobar. Jangan perlihatkan kekuatanmu, kata Xiao Yan lembut. Ya, jawab Xiao Yi, lalu melompat langsung, melayang di atas udara, dan api yang sangat panas terus-menerus keluar dari tubuhnya.
Dengan munculnya kekuatan api Xiaoyi, banyak orang menemukan beberapa petunjuk. Mengapa kekuatan api pada Xiaoyi mirip dengan kekuatan api pada Xiaoyan? Apakah ini ilusi? Mu Yingying mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Xiaoyi. Api di tubuh manusia ini jelas tidak sederhana. Bibir merah pemimpin pasukan penjaga ular di samping bergerak sedikit, dan sebuah suara keluar. Semenjak Xiaoyi terbang ke angkasa, di tengah badai yang sudah diselimuti oleh racun miasma itu perlahan-lahan dipaksa mundur, jelas karena dia takut dengan kekuatan api pada Xiaoyi. Lebih baik kau jaga dirimu. Detik berikutnya, sebuah dengusan dingin muncul di samping pemimpin tim pengawal ular. Dengan munculnya suara ini, 3 kekuatan yang sangat berbeda muncul di samping pemimpin tim penjaga ular. Pendendam putih, pendendam perak, pendendam hijau. Ki pertempuran putih dengan momentum yang dahsyat mendekati pemimpin pasukan pengawal ular. Adapun ki pertempuran perak, ki tersebut dipenuhi dengan kekuatan petir, dan jejak petir terus mengalir. Jelas, daya hancurnya luar biasa. Sedangkan untuk dendam hijau, ia memiliki perasaan yang sangat fleksibel, terus-menerus menahan keberadaan pemimpin pasukan penjaga ular. Pemahaman diam-diam kalian bertiga, kombinasi teror dan kekuatan ketiganya, layak untuk melawan kekuatan-kekuatan di masa-masa awal Do di Bintang 8, kata pemimpin tim pengawal ular sambil mundur. Gerakan pemimpin regu penjaga ular Medusa ini sungguh mengerikan. Dia bahkan bisa membalikkan seorang Kaisar Do Bintang 8 yang berkekuatan tersembunyi dan 2 Kaisar Do Bintang 6, kata Xiaoyan pelan. Sabu, tepat ketika Xiaoyan sedang memperhatikan orang-orang Tang-Tang dalam pertempuran, 2 penjaga ular Medusa lainnya tiba-tiba muncul dalam kabut beracun, lalu berkumpul puluhan kaki di depan mereka. Ular energi raksasa itu membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya yang sangat tajam, dan meraung ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Benarkah kau pikir aku tidak ada? Menghadapi serangan ular energi raksasa itu, pria berbekas luka itu mendengus dingin, membiarkan hawa dingin muncul, dan langsung menghempaskan kedua ular energi raksasa itu. Atribut es, dendam. Kedua penjaga ular Medusa tiba-tiba berseru ketika melihat ini. Aku tidak menyangka pria penuh bekas luka ini bersembunyi begitu dalam. Ki tempur manusia biasa semuanya berasal dari 5 atribut, logam, kayu, air, api, dan tanah. Meskipun beberapa atribut baru telah lahir seiring dengan penelitian berkelanjutan manusia tentang ki tempur, atribut es ini sangat langka. Di sini, atribut es ini punya banyak keunggulan dibandingkan manusia ular, hanya saja di sini gurun pasir. Analisis Xiaoyan lugas. Melihat ini, kedua penjaga ular menggigit bibir mereka, dan kemudian kecepatan mereka meroket, menyerang Xiaoyan dari kiri ke kanan. Kau benar-benar tidak menganggapku serius. Pria berbekas luka itu mendengus dingin, lalu semangat juang sedingin es yang mengerikan langsung muncul. Ketika ki pertempuran es ini muncul, banyak benang es muncul di tubuh pria yang terluka itu. Xiaoyan juga merasakan bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis, jelas karena sifat dendam pria yang terluka itu. Bum bum bum, kedua penjaga ular itu memang pantas disebut pasukan elit klan Medusa. Mereka datang untuk menghadapi Xiaoyan, dan terus berpindah-pindah tempat di sepanjang jalan, membuat pria berbekas luka itu tak punya tempat untuk menyerang. Jari bintian, teriak pria berbekas luka itu dengan keras, lalu aura dingin yang perlahan menyelimuti tubuhnya tiba-tiba berkumpul di ujung jarinya. Dengan suara, bang, kilatan yang menggetarkan bumi langsung muncul di jari pria yang terluka itu. Zimang baru saja muncul, bongkahan es terus bermunculan di sekitarnya, dan hawa dingin putih terus menempel padanya, lalu Zimang yang menggemparkan langit itu menerjang ke arah salah satu dari 2 penjaga ular. Sedangkan yang satunya lagi, lelaki berbekas luka itu langsung menggerakkan tubuhnya dan menyerang yang satunya lagi. Kekuatan pria berbekas luka ini tak bisa diremehkan, kata Xiaoyan perlahan, lalu menatap beberapa pertempuran. Bum bum bum, sebagai serangan utama, Tang-Tang terus menyerang, tetapi yang membuatnya cukup gelisah adalah setiap kali ia hendak menyerang pemimpin pasukan penjaga ular, kekuatan jiwa tak kasat mata selalu berada dalam bahaya. Kekuatan itu muncul setiap saat, sehingga Tang-Tang cukup bingung. Adapun anjing hutan dan serigala penyendiri, keduanya bekerja sama dengan Tang-Tang untuk menyerang pemimpin regu penjaga ular. Manusia sialan, ternyata kuat sekali. Kalau aku terus menyia-nyiakannya seperti ini, aku takut jiwaku akan terkuras habis oleh orang-orang ini, dan aku akan mendapat masalah. Kita mundur dulu. Di saat berikutnya, meskipun harga diri ketua tim sangat tidak bisa diterima, ketua tim pengawal ular menyadari bahwa mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Sungguh menyedihkan. Tepat ketika pemimpin tim penjaga ular Medusa ragu-ragu,
ledakan mengejutkan terdengar di langit, dan kemudian badai berwarna zamrud itu seperti selembar kertas putih dan langsung terbakar atau hangus. Mundur, Medusa Snake mendengus dingin, lalu menatap beberapa orang di depannya dengan enggan. Sabu-sabu, pemimpin tim Medusa sangat cepat, dan Tang-Tang serta beberapa orang lainnya juga ragu-ragu, jadi mereka tidak mengejar mereka terlalu dalam. Adapun dua penjaga ular lainnya, yang satu sudah dalam keadaan malu di bawah jari-jari mengerikan pria penuh bekas luka itu, dan beberapa benang es di tubuhnya tampak menjulang, memperlihatkan beberapa bagian yang sangat menarik. Ayo pergi. Napas penjaga ular lainnya tiba-tiba melonjak, lalu ia melepaskan diri dari serangan pria berbekas luka itu dalam sekejap, dan langsung membawa para penjaga ular itu ke dalam bayangan ular dan melarikan diri dari sini. Ayo, ada seseorang di sini. Teriak Xiaoyan tiba-tiba dan tanpa ragu, dia langsung masuk lebih dalam. Melihat ini, yang lain bingung, tetapi mereka mengikuti langkah Xiaoyan di saat berikutnya. Lagi pula, banyak orang yang ragu dengan pertempuran ini, jadi mereka tidak menggunakan banyak kekuatan. Kudengar kuil Medusa ada di dekat gurun. Semoga tidak ada manusia ular yang kuat, kata Tang-Tang pelan, lalu mempercepat langkahnya dan menghilang di sana. Dengan kepergian semua orang, ruang ini kembali tenang, tetapi beberapa racun dan api masih perlahan menyala dan mengambang.